Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun, ada beberapa pengingat. Al-awwalu la khilafa anna ta'arrudu liniyatil fardiyah fil wudu'i akmalu. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan pendapat bahwa menjelaskan niat fardu di dalam wudu, fardhon lillahi ta'ala, itu lebih sempurna atau lebih baik. Semua ulama mengatakan itu, tidak khilaf. Idza lam nujibhu, ketika kita tidak mewajibkannya. Jadi menjelaskan niat fardhon lillahi ta'ala dalam wudhu itu ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Bagi yang tidak mewajibkan, itu berpendapat semua sepakat bahwa memberikan niat fardhon lillahi ta'ala itu tetap lebih sempurna, lebih baik. Wa fihi iskalun, di dalamnya terdapat iskal. Idza waqa'a qoblal waqti, ketika wudunya dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat. Binaan ala annal wudu'a la yajibu bil hadasi, dengan dasar bahwa wudu itu tidak wajib sebab hadas. Nah, tapi tidak ada iskalan ketika diniati fardhon lillahi ta'ala, fardu itu ketika dia wudunya sebelum masuk waktu sholat. Kok dia wudu, apakah sudah menjadi fardu? Harusnya kan belum menjadi fardu yang ketika dilakukan atau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ketika dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu kok sudah fardhon lillahi ta'ala padahal belum masuk waktu sholat. Wajibnya wudhu itu kan sebab karena hadas plus karena mau iqamatus sholat, melakukan sholat. Iskalnya di situ, karena sebelum masuk waktu kok sudah wajib. Wa jawabuhu annal murada biha fi'lu taharatil hadas al masyrutah fi sihhatis shalat. Jawabannya adalah yang dimaksud dengan fardiyah di situ adalah melakukan penyucian hadas yang disyaratkan untuk sahnya sholat. Jadi maksud fardu di situ adalah karena wudhu itu adalah taharatul hadas, menyucikan hadas, bersuci dari hadas, dan bersuci hadas itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat, maka sholat fardu ya, maka wudhu itu juga menjadi fardu. Wa syartus syai'i yusamma fardhon, dan syaratnya sesuatu itu dinamakan fardu juga. Min haitsu innahu la yasihhu illa bi, dengan sekira sesuatu itu tidak sah kecuali dengan syarat itu. Sholat tidak akan sah, sholat fardu tidak akan sah kecuali dengan wudhu. Berarti wudhu menjadi fardu, bukan fardu dalam artian secara hakikat. Walau kanal muradu haqiqatal fardiyah, jika yang dimaksud adalah hakikatnya fardu, betul-betul itu adalah fardu, lamma soha wudhu ussobi bihadinnya, maka wudhunya, niscaya wudhunya anak kecil tidak sah dengan niat fardhon lillahi ta'ala, karena wudhunya anak kecil ini belum dihukumi fardu, tapi dihukumi sunnah. Ya, jadi kalau maksudnya fardhon di situ adalah fardhon secara hakiki, maka wudhunya anak kecil tidak sah. Tapi kalau yang dimaksud fardhon di situ adalah karena menjadi syarat sahnya sholat fardu, maka wudhunya anak kecil tetap sah dan dihukumi sunnah. Atsani yahtasu wujubu niyatil fardiyah fi sholat bil baligh. Yang kedua adalah wajib niat fardiyah ini khusus di dalam sholat ya, khusus kepada orang yang balik saja. Wajib niat di dalam sholat, niat fardhon lillahi ta'ala itu khusus untuk orang balik. Amas sobiyu fanukila fanakola fi syarhil muhadzabi, adapun anak kecil Imam Nawawi nukil dalam syarah muhadzab Anir Rafi'i, dari Imam Rafi'i, annahu kal balik, sesungguhnya sobi itu seperti balik. Kalau menurut Imam Nawawi yang dinukil dari Imam Rafi'i di dalam syarah muhadzab, berkata bahwa anak kecil pun seperti hukumnya orang balik. Summa qala innahu dhaifun, kemudian Imam Nawawi berkata hukumnya dhaif. Sobi disamakan dengan balik itu dhaif. Waswabu annahu la yashtaratu fi haqqi niyatul fardiyah. Yang benar adalah tidak disyaratkan kepada sobi niat fardiyah, fardhon lillahi ta'ala.
Wa kaifa yanwiha wa sholatu la taqau fardun. Bagaimana dia niat fardiyah sedangkan sholatnya itu tidak fardu bagi dia? Karena tadi fardu wudu menjadi fardu karena sholat menjadi syarat sahnya sholat fardu. Asalisu, pengingat yang ketiga. Minal muskili ma sahhahu al-aksarun fi sholat al-mu'addah ayyan wiya biha al-fardhu ma'a qaulihim fi annal fardhu liula. Termasuk hal yang muskil adalah apa yang telah disohehkan oleh para ulama, kebanyakan ulama, di dalam sholat yang terulang. Sholat itu ada yang mu'addah itu sholat yang diulangi 2 kali di dalam waktunya. Dia berniat fardu besertaan dengan perkataan mereka bahwa yang fardu itu adalah yang pertama. Contoh kalau kita mengulang sholat duhur, itu pasti yang dihukumi fardu adalah sholat yang pertama. Sholat pengulangan yang kedua, sholat duhur yang kedua kali itu bukan dihukum fardu tapi sunnah. Tapi niatnya adalah niat fardu. Walidzalika ikhtara fi zawaidir radhah wa syarhil muhadzab qaula Imamil Haramain. Di sebagian redaksi ini kurang qaul. Dan karena alasan itulah Imam Nawawi memilih dalam Zawaidir Radhah dan Syarh Muhadzab perkataannya Imam Haramain. Perkataannya adalah innahu yanwi lidzuhri awil asri masalan wala yata'arradu lil fardhi. Dia niat saja sholat zuhur atau asar dan tidak perlu menjelaskan fardhon lillahi ta'ala. Wala fi syarhil muhadzab wa huwa alladzi taqtadihi alqawaid wal adillatu. Nawawi berkata dalam Syarh Muhadzab itu adalah yang sesuai dengan tuntutan kaidah dan dalil-dalil. Wa qala as-Subki la'alla muradal aksarin annahu yanwi atas salat al-mafruḍah hatta la yakuna naflan mubtada'an. As-Subki berkata bahwa mungkin yang dimaksud aksarin ini adalah dia niat mengulangi sholat yang difardukan. Jadi yang dimaksud bukan mengulangi sholat ini hukumnya fardu, tetapi adalah mengulangi sholat yang sholat itu adalah sholat fardu. Hatta layakuna naflan mubtada'an. Sehingga tidak dihukumi itu adalah nafal yang mubtada'an. Yang kedua itu termasuk hukumnya adalah sunnah. Ar-rabi'u la yakfi fit tayammumi niyatul fardiyati fil asahi. Yang keempat adalah tidak cukup dalam tayammum itu niat fardiyah menurut qaul sahih. Nawaitu tayammuma fardhun lillahi ta'ala. Itu tidak cukup, tidak sah artinya. Falau nawa fardhu tayammumi awit tayammuma al-mafruḍo au fardhu taharati lam yasihha. Jika niatnya adalah fardu tayammum atau tayammum yang difardukan atau fardunya bersuci maka tidak sah. Wa fi wajhin menurut satu wajah yasihhu kal wudu'i. Sah-sah saja seperti halnya wudu kalau diniati fardu. Qala Imamul Haramain, Imam Haramain berkata, wal farqu annal wudu'a maksudun fi nafsi. Perbedaannya adalah wudu itu dituju untuk dirinya sendiri, untuk ibadah wudu itu. Walihada ustuhibba tajdiduhu. Karena alasan itulah disunahkan untuk tajdidul wudu atau memperbarui wudu. Bikhilafit tayammum, perbedaannya dengan tayamum. Qultu, Imam Suyuti berkomentar, wal aula indi ayyuqala, menurut saya yang lebih utama adalah diucapkan innat tamayyuza la yahsulu bidzalik. Innat tamyiz ya. Tamyiz. Sungguhnya perbedaan itu tidak hasil dengan hanya menyebutkan fardhon dan tidaknya. Li'anna tayammum 'anil hadasi wal janabati fardhun, karena tayamum dari hadas kecil dan janabah hukumnya sama-sama fardu. Kalau disebutkan fardhon itu belum membedakan antara tayamum yang dari hadas atau tayamum dari janabah. Wa suratuhu wahidatun bi khilafil wudu wal ghusli, sedangkan bentuknya satu. Perbedaannya dengan wudu dan mandi. Fa innahuma yatamayyazani bis surah. Perbedaannya dengan keduanya itu wudu dan mandi, karena keduanya tanpa niat fardhon lillahi ta'ala dia sudah dua-duanya sudah berbeda wudu dan mandi itu. Wa innama qultu hadza, dan kenapa saya mengatakan seperti itu, liyatakharraja ala qaidati tamyiz, supaya keluar dari kaidah tamyiz. Kama qala Syekh Izzuddin, seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, innama syuri'atin niyatu fit tayammumi
wa illam yakun multabisan bil adati litamyizi rutbatihi. Disyariatkan niat di dalam tayamum walaupun dia tayamum itu tidak mirip dengan kebiasaan, karena tujuan dari ibadah niat itu kan membedakan ibadah dengan adah. Karena tujuan tayamum tujuannya adalah untuk membedakan adat, dan tayamum itu tidak ada mirip dengan adat. Itu tujuannya adalah untuk membedakan dengan pangkat dari ibadah itu. Ainat tayamum anil hadasil asghar, ainut tayamum anil akbar. Karena tayamum dari hadas asghar itu adalah tidak ada bedanya dengan tayamum dari hadas akbar, sama. Wa huma mukhtalifani, padahal keduanya itu berbeda. Al-khamisu, yang kelima, pengingat adalah la yushtaratu fil faraidi ta'yinu fardil aini bila khilafin. Tidak disyaratkan di dalam fardu-fardu adalah mentakyin fardu ain bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Seperti sholat adalah fardu ainin lillahi ta'ala, enggak perlu ditakyin. Wa kadza sholatul janazati, begitu juga sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, enggak perlu ditakyin fardu kifayatin lillahi ta'ala. La yushtaratu fiha niyatu fardil kifayah al-ashah. Tidak disyaratkan di dalam sholat jenazah adalah niat fardu kifayah menurut qaul ashah. Wa tsani yushtaratu, menurut qaul yang kedua, muqabilus sahih, muqabilul ashah, disyaratkan litatamayyaza an fardil aini, supaya menjadi beda dari fardu ain. Wallahu a'lam bishawab.